Pernahkah kamu merasakan disakiti oleh orang yang kamu perjuangkan sepenuh hati? Aku, seorang istri yang diam-diam berjuang di balik kesederhanaan rumah tangga kami. Suamiku tak pernah tahu, di balik pakaian sederhana ini, aku memiliki penghasilan 2 miliar rupiah. Tapi aku memilih diam, karena aku ingin ia merasa masih menjadi pelindung dan kepala keluarga. Sampai akhirnya, ketika tubuhku terbaring lemah karena sakit, ia justru menikah dengan wanita lain. Aku tidak marah, aku hanya pergi. Dan siapa sangka, kepergianku menjadi awal dari kebangkitanku. Sementara penyesalannya menjadi hukuman yang tak pernah berakhir. Selamat datang di Gemiteling, mari kita mulai. Pagi itu seperti biasa, aroma kopi hitam memenuhi ruang dapur kecil kami. Aku menatap punggung suamiku, Fajar, yang sibuk memeriksa ponselnya sambil menyeruput kopi. Dulu, pemandangan itu selalu membuatku tenang. Tapi sekarang, setiap kali kulihat wajahnya yang dingin tanpa senyum, rasanya ada yang mengganjal di dada. Ia tak tahu bahwa di balik senyumanku yang tampak biasa, tersimpan rahasia besar. Aku memiliki pendapatan miliaran dari bisnis online yang selama ini aku rintis diam-diam. Semua berawal dari keinginanku membantu keuangan keluarga. Saat Fajar sering mengeluh tentang gaji yang tak cukup, aku memutar otak. Aku menjual pakaian wanita secara online, lalu mengembangkan toko kecil itu menjadi brand fashion lokal. Dalam 2 tahun, omsetku menembus angka 2 miliar. Tapi setiap kali ingin menceritakan semuanya, aku selalu terdiam. Aku takut ia merasa rendah diri. Aku takut membuatnya merasa tak berguna sebagai suami. Jadi aku memilih menyembunyikan semuanya di balik wajah lembut dan sikap penurutku. Namun belakangan, Fajar semakin berubah. Ia sering pulang larut malam, dengan alasan lembur yang tak pernah jelas. Saat kutanya, ia marah, seolah aku tak berhak tahu. Dulu ia selalu memelukku setiap kali pulang, kini bahkan menatap mataku pun tidak. Aku mencoba memahami, menyiapkan makan malam, menunggu di ruang tamu hingga tertidur di sofa. Tapi yang datang bukan kasih sayang, melainkan dingin yang makin menusuk. Malam itu, aku duduk di kamar dengan laptop terbuka, menatap angka di layar rekening bisnis yang terus bertambah. 2 miliar, jumlah yang dulu kami impikan bersama. Tapi anehnya, air mataku justru jatuh. Apa gunanya kekayaan jika cinta yang kupertahankan kini terasa hambar? Aku tersenyum miris pada diriku sendiri. Dunia mengira aku wanita beruntung, padahal kenyataannya, aku sedang berjuang mempertahankan rumah tangga yang perlahan retak, dengan rahasia besar yang hanya Tuhan dan aku yang tahu. Sudah seminggu ini tubuhku terasa lemah. Setiap bangun pagi, sendi-sendiku nyeri dan kulitku memucat. Awalnya kukira hanya kelelahan, tapi setelah 3 kali pingsan di rumah, aku akhirnya memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya membuatku terdiam cukup lama. Aku didiagnosis menderita autoimun, penyakit yang membuat sistem tubuhku menyerang dirinya sendiri. Aku mencoba tersenyum saat dokter menjelaskan, tapi hatiku ciut. Aku takut, bukan pada sakitnya, tapi pada kemungkinan ditinggalkan oleh orang yang kucintai. Saat aku pulang membawa hasil diagnosis itu, Fajar sedang duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Aku mencoba memberanikan diri. "Mas, aku sakit, dokter bilang aku harus istirahat total," ucapku pelan, berharap ada sedikit empati di matanya. Tapi ia hanya menatap sekilas, lalu menjawab datar, "Sakit apa lagi, Ran? Kamu tuh terlalu manja, dikit-dikit pusing, dikit-dikit lelah." Aku terdiam, ujung lidahku keluh. Kata-katanya seperti pisau yang menyayat perlahan tapi dalam. Hari-hari berikutnya terasa sunyi. Fajar jarang di rumah, katanya sibuk lembur. Aku tak ingin menuduh, hanya bisa menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku mengenang masa-masa ketika ia berjanji akan menjagaku, dalam sakit dan sehat. Ironis, janji itu kini terdengar seperti lelucon pahit. Di sela demamku, aku masih menyiapkan sarapan dan mencuci pakaiannya. Aku ingin ia tahu bahwa aku tetap berusaha, meski tubuhku perlahan menyerah.
Hingga suatu sore, saat aku terbaring lemah di tempat tidur, ponselku bergetar. Pesan dari sahabatku, Sinta. Ran, kamu kuat ya? Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku baru lihat Fajar, dia menikah lagi. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Tangan gemetar, dada terasa sesak. Lalu Sinta mengirimkan foto, Fajar, mengenakan jas hitam, berdiri di pelaminan, menggenggam tangan seorang wanita muda yang tersenyum bahagia. Dunia seakan berhenti. Suara jam di dinding terdengar nyaring menertawakanku. Air mataku jatuh satu persatu, bukan hanya karena dikhianati, tapi karena kini aku tahu, kesakitanku ternyata bukan hanya dari tubuhku, tapi juga dari hatiku yang benar-benar remuk. Malam itu, setelah membaca pesan dari Sinta, aku hanya duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong ke arah jendela. Hujan turun deras, seperti ikut meratapi nasibku. Tapi aku tidak menangis lagi. Entah kenapa, air mataku seolah sudah habis. Aku hanya merasa hampa. Dalam keheningan yang mencekik itu, aku menyadari satu hal, mungkin sudah waktunya aku berhenti berjuang sendirian. Keesokan paginya, aku berdiri di depan cermin. Wajahku pucat, mata sembab, tapi aku memaksa tersenyum. Kamu nggak kalah, Ran. Kamu cuma terluka, bisikku pada diri sendiri. Tanpa banyak kata, aku mulai mengemasi beberapa barang, dokumen, perhiasan, dan laptop tempat aku menjalankan bisnis yang selama ini menjadi penyelamatku. Aku menulis sepucuk surat untuk Fajar, aku tidak pergi karena benci. Aku pergi karena aku sudah terlalu mencintaimu sampai kehilangan diriku sendiri. Lalu, aku meninggalkan kunci rumah di meja makan, dan melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Beberapa hari kemudian, aku pindah ke kota lain. Aku membeli rumah kecil di pinggiran Bandung, jauh dari semua kenangan. Di sana, aku mulai hidup baru. Tak ada suara marah, tak ada tatapan dingin, hanya sunyi yang sesekali membuatku menangis tanpa sebab. Tapi dari kesunyian itulah, aku mulai mengenal diriku lagi. Setiap pagi aku bangun, membuat teh hangat, menatap matahari yang pelan-pelan muncul di balik kabut. Mungkin ini awal dari kesembuhan yang sesungguhnya. Aku mulai fokus pada bisnis online aku, yang kini semakin berkembang. Dari rumah kecilku, aku menulis rencana besar, menandatangani kerja sama dengan beberapa brand ternama. Setiap kali notifikasi rekening masuk, aku tersenyum. Bukan karena uangnya, tapi karena aku berhasil bangkit, tanpa Fajar, tanpa cinta yang menyakiti. Di malam yang sunyi, aku menatap langit dan berbisik lirih, terima kasih, Tuhan, karena luka ini, aku belajar untuk hidup bukan demi orang lain, tapi demi diriku sendiri. 3 bulan pertama di kota baru bukan hal yang mudah. Tubuhku masih sering lemah, dan malam-malamku diisi tangisan tanpa suara. Tapi perlahan, aku belajar berdamai dengan sepi. Dari rasa hancur itu, aku membangun lagi sedikit demi sedikit kehidupanku. Aku memperbesar bisnis yang dulu kupelihara diam-diam, mengubahnya menjadi merek fashion lokal bernama Rania by Rani, sebuah simbol dari luka yang berubah jadi kekuatan. Siang dan malam kuhabiskan untuk bekerja. Aku memotret produk sendiri, menjawab pesan pelanggan, bahkan mengatur pengiriman. Aku tak lagi ingin bergantung pada siapapun. Sakitku menjadi bahan bakar semangatku. Setiap kali tubuhku terasa lemah, aku menatap pantulan wajahku di cermin dan berkata, kamu sudah jatuh, Ran, tapi kamu masih hidup. Itu artinya kamu masih punya kesempatan. Kata-kata itu menjadi mantra penyembuhku setiap hari. Tahun pertama berlalu dengan cepat. Bisnisku berkembang pesat, aku mulai merekrut karyawan, membuat toko fisik, dan menghadiri seminar wirausaha. Media mulai menulis tentang Rani, pengusaha muda inspiratif yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka tak tahu kisah di balik senyumku di depan kamera, bahwa di balik setiap kesuksesan, ada air mata yang pernah jatuh tanpa suara. Tapi aku tidak ingin menoleh ke masa lalu lagi. Aku ingin terus berjalan. Di balik semua pencapaian itu, ada satu ruang dalam hatiku yang masih kosong.
Aku tak lagi membenci Fajar, tapi luka itu tetap meninggalkan bekas. Kadang, saat malam tiba dan udara terasa dingin, aku teringat wajahnya. Namun bukan dengan marah, melainkan dengan tenang. Aku sadar, mungkin Tuhan memang menulis kisah kami hanya sampai di sana, agar aku belajar mencintai diriku sendiri sebelum mencintai orang lain. Dan kali ini, aku berjanji, aku tidak akan lagi membiarkan siapapun menghancurkan diriku seperti dulu. 3 tahun sudah berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Dalam waktu sesingkat itu, hidupku berubah drastis. Aku kini dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita paling sukses di Bandung. Bisnisku telah memiliki cabang di beberapa kota besar, dan setiap kali aku berbicara di panggung seminar, banyak orang menatapku dengan kagum. Namun di balik semua pujian itu, aku tetaplah Rani, perempuan yang dulu pernah dikhianati saat sedang berjuang melawan sakit. Hari itu aku diundang sebagai pembicara utama dalam acara Women Entrepreneur Summit. Gedungnya megah, penuh dengan para pengusaha dan tokoh penting. Aku mengenakan setelan putih sederhana, dengan rambut disanggul rapi. Aku melangkah ke panggung dengan penuh percaya diri. Namun saat pandanganku menyapu ke arah barisan tamu, waktu seolah berhenti, di antara kerumunan itu, berdiri Fajar. Ia menatapku dengan mata yang tak percaya, wajahnya tirus, dan senyum yang tampak memaksa. Dunia seakan memutar balik semua kenangan yang berusaha kukubur. Setelah acara selesai, aku berjalan menuju ruang tunggu VIP. Suara langkah seseorang terdengar mendekat, dan aku tahu tanpa perlu menoleh, itu dia. Rani, suara itu bergetar, pelan tapi jelas. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat Fajar dari dekat. Pakaiannya kusut, matanya sayu, dan tangan kanannya gemetar saat mencoba menjabat tanganku. Mas Fajar, jawabku pelan, tanpa ekspresi. Ada jeda panjang di antara kami, hening yang penuh dengan kata-kata tak terucap. Fajar menarik napas panjang, aku nggak ngangka, kamu bisa sehebat ini. Aku lihat kamu di berita, di TV. Aku bangga, Ran. Aku hanya tersenyum tipis, terima kasih. Aku cuma berusaha bertahan hidup. Ia menunduk, menatap lantai, lalu berkata lirih, aku kehilangan segalanya, Ran. Bisnis gagal, rumah dijual, dan dia meninggalkan aku. Aku mendengarnya dengan hati tenang, tanpa gejolak. Dahulu, mungkin aku akan menangis. Tapi sekarang, aku hanya merasa iba. Dalam hati aku berbisik, begitulah hidup, setiap perbuatan selalu punya waktu untuk kembali. Aku berdiri, menatapnya dengan tatapan yang tak lagi menyimpan cinta. Aku harap kamu baik-baik saja, Mas. Karena aku sudah cukup berjuang untuk kita dulu. Lalu aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri dalam diam, dengan tatapan penuh penyesalan yang tak akan pernah bisa ia hapus. Sejak pertemuan itu, Fajar mulai muncul di berbagai tempat yang tak kuduga. Ia datang ke kantor pusatku, pura-pura ingin menawarkan kerja sama. Ia menunggu di lobi hanya untuk melihatku berjalan melewati pintu kaca. Kadang ia meninggalkan bunga di resepsionis, kadang hanya surat singkat dengan tulisan tangan yang kini mulai bergetar, maafkan aku, Ran. Aku menyesal, namun hatiku tak lagi bergetar membacanya. Dulu, setiap kata maaf darinya bisa membuatku luluh, tapi kini semuanya terasa hambar. Aku sudah terlalu jauh berjalan tanpa dirinya. Aku sudah melewati malam-malam tanpa pelukan, melewati sakit tanpa sandaran, dan aku berhasil berdiri. Tak ada alasan untuk kembali pada orang yang pergi ketika aku terjatuh. Suatu sore, saat aku hendak masuk ke mobil seusai rapat, Fajar menahanku di parkiran. Hujan turun deras, membuat rambutnya basah, namun ia tak peduli. Rani, dengar dulu, aku mohon, katanya parau, suaranya penuh penyesalan. Aku memandangnya tanpa berkata apapun. Aku bodoh, Ran. Aku ninggalin kamu di saat kamu butuh aku. Aku nyesel, setiap hari. Aku pikir aku bisa bahagia dengan orang lain, tapi ternyata aku malah kehilangan segalanya.
Aku cuma pengen satu kesempatan buat perbaiki semuanya. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang meski dadaku terasa sesak. Mas, aku dulu juga pernah berharap kamu bilang begitu. Tapi sayangnya, waktu itu kamu gak ada di sisiku. Dan sekarang, maaf, aku bukan lagi perempuan yang sama. Fajar terdiam, matanya memerah, air hujan bercampur dengan air matanya. Aku menatapnya dengan pandangan yang penuh belas kasihan, bukan cinta. Dulu aku menunggumu menatapku dengan cinta, ucapku perlahan, sekarang aku hanya bisa menatapmu dengan rasa iba. Ia terisak, menunduk, lalu berjalan pergi dalam hujan. Aku berdiri mematung di sana, merasakan getir yang aneh di dada. Tapi di balik semua itu, ada kelegaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya, kelegaan karena akhirnya aku bisa memaafkan tanpa harus kembali. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa aneh. Fajar kembali menjadi bayangan dalam hidupku, bukan lagi suami, bukan juga musuh, hanya sosok yang pernah mengisi masa laluku. Ia sering datang ke acara-acara publik tempat aku berbicara, duduk di barisan belakang, hanya untuk melihatku dari jauh. Kadang ia menatapku dengan mata sendu, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak pernah sempat ia ucapkan dulu. Tapi setiap kali pandanganku bertemu dengannya, aku memilih memalingkan wajah. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah selesai. Aku tahu, penyesalan memang selalu datang terlambat. Fajar kini hidup dalam kesepian. Istri mudanya meninggalkannya begitu saja, membawa semua harta yang tersisa. Ia jatuh miskin, bekerja serabutan, dan tinggal di rumah kontrakan kecil. Sementara itu, hidupku justru semakin stabil. Bisnisku berkembang, kesehatanku membaik, dan aku dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai kerja keras, bukan sekadar rupa atau peran sebagai istri. Namun, meski aku sudah memaafkan, masa lalu tetap menorehkan jejak. Setiap kali aku mendengar lagu yang dulu sering kami dengar bersama, hatiku masih sedikit bergetar. Bukan karena rindu, melainkan karena ingatan tentang betapa dalamnya aku pernah mencintainya. Tapi rasa itu kini sudah jinak, tak lagi menguasai. Ia hanya tinggal kenangan, luka yang telah sembuh, namun meninggalkan bekas untuk diingat agar tidak terulang lagi. Suatu malam, aku berdiri di balkon rumahku, menatap langit yang cerah tanpa bintang. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di kejauhan, aku teringat satu kalimat yang pernah dikatakan ibuku, terkadang, kehilangan bukan hukuman, tapi perlindungan dari Tuhan. Dan malam itu, aku benar-benar mengerti maknanya. Kehilangan Fajar dulu ternyata bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalananku menemukan diriku yang sebenarnya. Aku selalu percaya, setelah luka, Tuhan tidak langsung mengganti dengan bahagia. Ia akan menuntun kita pelan-pelan, agar hati yang patah bisa belajar mencinta lagi dengan cara yang lebih dewasa. Itu juga yang terjadi padaku. Setelah bertahun-tahun menutup diri, aku dipertemukan dengan seseorang bernama Arka, seorang investor muda yang dulu sempat menjadi rekan kerja sama bisnis. Arka berbeda dari siapapun yang pernah kukenal. Ia tidak melihatku dari seberapa besar kekayaanku, tapi dari bagaimana aku melewati hidup. Setiap kali kami berbicara, ia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak menghakimi, tidak menasihati dengan nada tinggi. Ia membuatku merasa aman untuk menjadi diriku sendiri. Kadang aku bertanya-tanya, apakah ini yang disebut cinta yang datang saat hati sudah matang? Cinta yang tidak lagi butuh pembuktian, hanya kejujuran. Hubungan kami tumbuh perlahan, tanpa tekanan. Arka tahu masa laluku, tahu bahwa aku pernah dihancurkan oleh cinta. Tapi ia tidak menjauh. Justru ia sering berkata, kamu kuat sekali, Ran. Aku ingin jadi orang yang gak bikin kamu takut lagi percaya pada cinta. Kata-katanya sederhana, tapi menembus jauh ke hati yang dulu kaku. Bersamanya, aku belajar tertawa lagi, bukan karena menutupi luka, tapi karena benar-benar bahagia. Aku sadar, Tuhan memang punya cara indah untuk menulis ulang cerita seseorang. Dulu aku hancur karena cinta yang salah,
kini aku sembuh karena cinta yang benar. Bukan cinta yang menuntut, tapi cinta yang hadir sebagai sandaran. Saat aku memandangi wajah Arka yang selalu tersenyum hangat setiap kali menatapku, aku tahu, akhirnya aku menemukan rumah. Bukan rumah dari tembok dan atap, tapi dari hati yang tulus mencintai tanpa syarat. Sore itu, di layar televisi ruang tamu rumah kontrakannya yang pengap, Fajar menatap wajahku yang muncul di berita. Presenter membacakan dengan antusias, Rani Aulia, pendiri brand Rania, kembali menerima penghargaan sebagai pengusaha wanita paling inspiratif tahun ini. Wajahku tersenyum di layar elegan, percaya diri, penuh cahaya. Fajar terpaku, matanya berkaca-kaca, dadanya sesak, seolah udara di sekelilingnya menghilang. Ia memegang dadanya dan berbisik pelan, "Itu kamu, Ran, perempuan yang dulu aku sia-siakan." Kini, hidup Fajar benar-benar terbalik. Setelah istri mudanya kabur membawa semua harta, ia bangkrut dan ditinggalkan teman-temannya. Bisnisnya runtuh, rumah disita, dan ia hidup dari hasil bekerja serabutan. Di malam-malam sunyi, ia sering duduk di teras rumah kontrakan, menatap langit, menyesali keputusannya yang dulu ia anggap benar. Ia mulai menyadari betapa besar kesalahannya meninggalkan seseorang yang selalu ada di saat terburuknya. Tapi penyesalan itu tak pernah bisa memperbaiki apapun. Sementara itu, kehidupanku berjalan tenang. Aku dan Arka semakin dekat, dan hubunganku dengannya membawa kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Kami sering mengunjungi panti asuhan untuk berbagi rezeki, sesuatu yang dulu aku impikan saat masih bersama Fajar. Bedanya, kini aku melakukannya bukan untuk mencari pengakuan, tapi karena aku benar-benar ingin memberi arti pada hidup. Aku merasa utuh. Luka lama itu kini tak lagi berdarah, hanya menjadi kisah yang mengajarkan aku arti keteguhan dan sabar. Suatu malam, seorang karyawan di kantor memberitahuku bahwa Fajar datang lagi, bukan untuk mencari maaf, tapi sekadar menitipkan amplop kecil. Di dalamnya hanya ada selembar kertas lusuh bertuliskan, "Terima kasih, Ran. Karena kamu, aku tahu artinya cinta yang tulus. Maaf karena aku terlambat mengerti." Aku menatap tulisan itu lama sekali. Tidak ada air mata kali ini. Hanya rasa iba yang lembut, dan bisikan kecil di hatiku, "Semoga kamu menemukan damai, Mas, walau bukan bersamaku." Hujan turun deras malam itu. Aku baru pulang dari acara amal ketika seorang pria parubaya datang tergesa-gesa ke rumahku. Nafasnya terengah, wajahnya pucat. "Bu Rani, maaf mengganggu. Ada yang ingin menemui ibu di rumah sakit," katanya lirih. Namanya, Pak Fajar. Dadaku tiba-tiba terasa sesak. Nama itu masih mampu mengguncang sesuatu di dalam diriku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menuju rumah sakit yang disebutkannya. Sepanjang perjalanan, pikiranku berputar cepat, antara ingin dan tidak ingin melihatnya lagi. Di ruang rawat yang sepi, aku melihat sosok yang dulu pernah begitu kucintai terbaring lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya kosong menatap langit-langit. Saat aku melangkah mendekat, matanya perlahan beralih padaku. Ada senyum tipis yang tersungging di bibirnya, senyum yang penuh penyesalan. "Ran," suaranya nyaris tak terdengar. "Aku salah. Aku pikir aku bisa bahagia tanpa kamu. Tapi setelah semua pergi, baru aku tahu, cuma kamu yang tulus sayang sama aku." Aku menatapnya dalam diam. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam. Hanya rasa iba yang begitu dalam pada seseorang yang akhirnya tersadar saat segalanya sudah terlambat. "Mas, aku sudah maafkan semuanya," kataku lembut. "Kita dulu memang ditakdirkan untuk saling belajar, bukan untuk saling memiliki selamanya." Fajar tersenyum samar, air mata mengalir di pelipisnya. "Terima kasih, Ran," ucapnya pelan, sebelum akhirnya napasnya terhenti dalam ketenangan. Aku berdiri lama di samping ranjangnya, menatapnya satu terakhir kali. Tidak ada tangis, hanya rasa lega. Karena akhirnya, kisah kami berakhir dengan damai, tanpa benci, tanpa luka. Aku menatap langit malam dari jendela rumah sakit dan berbisik pelan,
Selamat jalan, Mas. Semoga Tuhan memberimu tempat yang tenang. Sejak malam itu, aku tidak lagi menoleh ke belakang. Hidupku kini penuh warna bersama Arka dan segala kebaikan yang kutanam. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari balas dendam atau kekayaan, tapi dari hati yang mampu memaafkan dan berdamai dengan masa lalu. Dan di balik segala luka yang pernah ada, aku bersyukur karena dari pengkhianatan itu, aku menemukan diriku sendiri. Kadang, penyesalan datang bukan karena kehilangan orang lain, tapi karena kita baru sadar siapa yang benar-benar tulus mencintai kita. Seperti kisah Rani, yang memilih diam ketika disakiti, memilih pergi tanpa dendam, dan memilih bahagia dengan caranya sendiri. Karena balas dendam terbaik adalah kebahagiaan yang tak bisa diganggu oleh masa lalu. Dan Fajar, ia akhirnya mengerti bahwa cinta yang tulus tak pernah bisa dibeli dengan harta, apalagi diganti dengan wajah yang lebih mudah. Ia pergi, meninggalkan dunia dengan satu penyesalan, kehilangan perempuan yang dulu rela berjuang untuknya. Terima kasih sudah menonton cerita ini di Gemiteling, tempat di mana setiap luka punya suara, dan setiap kisah mengajarkan makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya.